Halo sahabat Pradita punya podcast. Jumpa kembali dalam acara kesayangan kita, yaitu Pradita punya podcast. Pada episode kali ini izinkan kami berdua untuk memandu acara. Perkenalkan, saya Franciscus Saverius Obedianto dan rekan saya Ru'yat. Kami berdua akan membawakan acara podcast pada hari ini yang tentunya sangat luar biasa dan tidak kalah penting dengan episode-episode sebelumnya. Untuk sahabat podcast Pradita punya podcast. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membawakan acara podcast kita hari ini. Ya, betul dan sekali, Pak. tentunya Pak Obed, kita akan membuat lebih menarik. Sahabat Pradita punya podcast, nanti kita akan bawakan beberapa sesi. Itu diantaranya nanti ada pengantar dari dosen kita yang sangat luar biasa. Kemudian sesi yang kedua tentang pemaparan oleh narasumber luar biasa ya. Narasumber kita juga sangat luar biasa. Dan yang terakhir nanti kita ada interaksi dengan sahabat-sahabat kita yang di studio maupun yang di luar studio. Baik Pak Obed, nanti sebelum kita mulai mungkin ada beberapa yang kita harus sampaikan ke teman-teman Pradita punya podcast. Ya. Mungkin siapa sih kita ini sebenarnya? Ya, kami berdua adalah mahasiswa dari program studi MTI, yaitu Magister Informatika Teknologi. Nah, konsentrasi kita itu ada di IT Education. Nah, betul. Kita adalah merupakan guru-guru yang bisa dikatakan mempunyai keberuntungan yang sangat luar biasa. Kita diberikan kesempatan oleh Pradita University untuk menimba ilmu di sini dengan beasiswa full yang merupakan juga diberikan oleh PT Summarecon Agung. Tepuk tangan oleh baik Pak Obed. Ya, sebelum kita memulai nih Pak Ruyat, Baik. ada baiknya kita mendengarkan dulu pengantar dari dosen kita. Ya, ini penting sekali karena dosen kita yang sekarang ini sudah hadir juga di studio dan kita akan nanti sama-sama simak pemaparan pengantar tentang digital transformasi ini yang tentunya juga beliau sangat expert di bidang ini. Pastinya, dan Pak. Pastinya ini Pak Obed, karena kita juga merupakan salah satu dari mahasiswa beliau dan beliau ini adalah sangat luar biasa. Betul. Ya, kita lihat dari title-nya di belakangnya ya, itu sangat panjang kayak kereta ya Pak ya. Luar biasa Pak Obed. Dan beliau ini merupakan terpanjang kedua setelah rektor kita. Betul. Nah, baik, kita berlama-lama lagi, kita akan masuk di sesi pertama, yaitu pengantar yang nanti akan disampaikan oleh dosen kita yang sangat luar biasa. Kita sambut Bapak Jarod Suroso. Silakan Pak Jarod. Selamat datang Pak Jarod, sehat selalu. Selamat datang Pak Jarod. Baik. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Segar ya pagi ini ya. Ya Pak, puji Tuhan. Baik, Pak Jarod, selamat datang di studio kita yang sudah tidak asing lagi di Pradita punya podcast. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih untuk sahabat-sahabat podcast. Hari ini kita sudah kedatangan dosen kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Jarod Suroso, yang nanti akan memberikan pengantar pada tema podcast kita pada hari ini. Apa tema kita, Pak Obed? Ya, tema kita pada episode keempat kali ini adalah apa kunci dari transformasi digital yang sukses atau berhasil itu. Nah, jadi kita perlu kiat-kiat tersendiri nih Pak, mungkin ya Pak Jarod ya. Bagaimana sih kita menciptakan atau menggunakan digital transformasi ini untuk mencapai titik kesuksesan. Mungkin nanti Pak Jarod bisa menjelaskan sampai mana sih Pak itu. Bagaimana kita bisa sukses dalam menggunakan atau dalam mentransformasi digital. Dipersilakan Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, selamat bertemu kembali dengan acara kita Pradita punya podcast. Ini merupakan podcast series ya, yang kita lakukan setiap minggunya, dan sesi kali ini adalah topiknya seperti yang dijelaskan oleh Mas Obed terkait dengan what is the key of successfully of digital transformation. Jadi kurang lebih apa sih kira-kira kunci sukses dari keberhasilan daripada implementasi digital transformation, terutama pada education, di pendidikan ya. Karena kita memang ada di dalam peminatan IT Education di Prodi MTI ya, Magister
Teknologi Informasi di Pradita University ini. Ya, sebetulnya digital transformation itu bukan hanya sekedar teknologi ya. Banyak orang salah persepsi ya bahwa digital transformation itu harus ada IT-nya. Memang itu penting, tapi juga ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ya. Pada sesi sebelumnya kita sudah menjelaskan ada berapa perubahan yang kita lakukan sebelum kita masuk ke teknologinya. Yang paling penting adalah mindset-nya, masih ingat ya topik yang kemarin tuh. Mindset-nya, human-nya, culture-nya, prosesnya, baru terakhir teknologinya. Nah, di sesi kali ini, podcast kita pada kali ini tentang bagaimana sih kira-kira kunci sukses daripada keberhasilan implementasi digital transformation ya. Sebetulnya kunci sukses adalah dari segi leadership dan manajemen. Jadi dalam satu institusi, leadership dari pimpinan itu sangat penting ya, terutama dari segi bagaimana regulasi, operasi, standar prosedur daripada sistem kerja di perusahaan tersebut ya. Di sini ada 3 hal penting daripada leadership dan manajemen yang baik. Yang pertama adalah segi egalitarian ya. Dengan penerapan digital transformation itu kita harus punya kesetaraan, egaliter ya. Jadi ada semua orang sama ya. Semua orang bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan ide dan lain-lain. Yang kedua, ada sifat yang kedua adalah inclusivity. Jadi inklusif, tidak eksklusif ya. Jadi ya inklusif, boleh masuk, semua orang boleh masuk ke sini, boleh masuk ke sana, bebas, inklusif. Tidak ada eksklusivitis ya. Jadi orang hanya bisa masuk di sini ya. Itu tidak cocok. Yang ketiga adalah dari segi apa tadi? Setelah egalitarian, inklusif, sama non birokratik. Ya, jadi seorang level-levelnya bisa saja dari bawah bisa menyampaikan usul langsung ke atas, boleh saja. Jadi tidak ada birokrasi yang tajam ya, agak panjang sehingga harus melalui step-step yang panjang, sehingga itu tidak cocok dilakukan dalam prinsip-prinsip di implementasi digital transformation. Itulah kira-kira kurang lebih 3 kunci tadi itulah membawa dampak apakah program digital transformation yang kita lakukan di institusi itu bisa sukses atau tidak. Pertama tadi apa? Egalitarian. Yang kedua adalah inclusivity. Yang ketiga adalah non-birokratik ya, non-birokratik prosedur ya. Mudah-mudahan topik kita diskusi pada podcast kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana supaya program digital transformation yang kita jalankan itu bisa sukses dengan sebaik-baiknya. Tepuk tangan buat terima kasih atas pengarahan atau pengantar pada podcast kita hari ini. Tadi sangat luar biasa. Jadi prinsipnya bahwa digital transformation merupakan bukan salah satunya teknologi ya Pak ya. Artinya kita bagaimana menciptakan sebuah digital transformasi, dan itu harus melalui beberapa tahap. Tadi ada manajemen, kemudian arahnya kemana. Dalam penentuan arah seperti tujuan dan sebagainya juga didukung oleh stakeholder yang mendukung tentunya. Baru nanti kita bagaimana kita menggunakan teknologi atau mengaplikasinya di berbagai sektor. Mungkin tadi Pak Jarod juga bukan hanya di dunia bisnis saja gitu. Jadi ada juga mungkin kita di bagian pendidikan ya. Betul sekali, Pak. Pendidikan bahwa digital transformasi sangat baik dan sangat banyak digunakan. Yang notabene mungkin intinya adalah bagaimana menciptakan suasana atau situasi yang lebih efektif tentunya seperti itu dalam pembelajaran dan sebagainya. Jadi sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod atas pengantarnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua. Baik kami ini adalah merupakan mahasiswa juga dari beliau, dan ini menjadi trigger buat kita semua bahwa pentingnya kita memahami digital transformasi dan bagaimana mengaplikasikannya kita di dunia kita gitu ya. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod. Selamat datang kembali nanti di episode berikutnya. Wah, udah dikasih sedikit bocoran nih. Nah, benar Pak Obed. Ya, baik. Tadi sangat luar biasa sudah diberikan apa ya, Pak Obed, wejangan ya. Wejangan oleh dosen kita yang sangat luar biasa. Nanti kita akan masuk ke sesi kita yang kedua. Jangan lupa teman-teman Pradita punya podcast untuk selalu like, komen, share dan subscribe channel kita di Pradita punya podcast. Oke, Pak. Rasanya kita nggak sabar nih untuk menantikan pembahasan. Sudah masuk ke sesi yang kedua kayaknya Pak Obed. Iya, betul sekali Pak. Baik, kita juga akan kedatangan narasumber kita yang tidak kalah. Betul. Nah, tidak kalah apanya Pak Obed?
tidak kalah fenomenalnya Pak. Kalau kata Pak Obed fenomenal, kita sebut dengan yang sangat luar biasa dan juga berkompeten di bidangnya gitu ya. Dan juga ini adalah narasumber yang kita hadirkan, kita pilih nih, Betul. yang benar-benar expert di Betul. tema kita hari ini nih Pak Iya. Obed. Nah, baik, kita berlama lagi, kita sambut narasumber kita yang pertama yaitu Pak Stephen Bawole. Iya, selamat datang Pak Steve. Stephen, silakan Pak. Silakan Pak. Oh, maaf Pak ya. Oke. Bakar Rose. Ini pembicara tunggal nampaknya ya. Iya. Nggak tunggal Pak saya Pak. Oh ada bersama dengan Bersama dengan Pak Reminis. Pak Ari. Pak Ari. Oh iya, mohon maaf nih pemirsa, Dimaafkan. sahabat-sahabat Pradita Podcast. Sebenarnya kita sudah undang 2 narasumber pada kesempatan hari ini. Namun satu narasumber kita berhalangan. Namun jangan berkecil hati, narasumber kita sudah terhubung secara online dan sudah siap, yaitu dengan Bapak Ari. Pak Ari, kita sapa dulu dengan Pak Ari, Pak Obed. Ya Pak Ari, mari. Pak Ari. ya bisa dengar suara kami Pak Ari? Oke, baik Pak Ari. Siap ya Pak Ari ya, kita sharing di pagi yang sangat luar biasa ini. Kita sama-sama berdiskusi di hari yang sangat luar biasa ini. Iya. Oke, selamat datang Pak Steve. Nah, Terima kasih Pak Ruyat, Pak Obed. Hari ini kita bahas sesuatu yang penting yang sebetulnya ini sering jadi pertanyaan. Jadi apa sih kunci dari transformasi digital yang sukses? Langsung dijawab nih. Tentu pembahasannya ada beberapa pertanyaan pendahuluan Pak. Jadi mungkin Pak Stephen nggak begini, sabar. Pak Steve. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak dosen kita, oleh Bapak Jarod Surosa. Beliau menyampaikan ada beberapa kunci dalam suksesnya sebuah transformasi digital, dan beliau memaparkan bahwa tidak, sebenarnya teknologi itu bukan salah satu gitu. Itu hanya sebagai media yang digunakan bagaimana kita bisa bertransformasi dengan baik. Menurut Pak Steve tadi yang ditanyakan oleh Pak Obed tadi, apa tadi Pak Obed pertanyaannya? Lupa dia. Iya, apa yang menjadi kunci dari transformasi digital yang sukses? Nah, menurut Pak Steve itu seperti apa? Saya tadi sih nangkep ada 2 hal yang penting ya. Sebenarnya ini harus, saya bukan expert ya para pemirsa. Ini dibakar nih sama 2 host yang luar biasa ini. Yang expert itu sebenarnya jauh di mata dekat di hati, yaitu Pak Ari di sebelah sana. Itu. Pak Ari ini ya. Jadi sengaja di sini saya lempar ke beliau maksudnya itu supaya kita nyantai-nyantai di sini. Nah, ada 2 hal yang tadi yang saya bisa dapat dari pengantar beliau, dari Pak Jarod, adalah leadership dan manajemen, Pak. Jadi ketika bicara soal kunci suksesnya berarti bicara soal kepemimpinan dan bagaimana manajerial di lapangan. Betul. Karena kan tadi kan kalau kita Waria tadi katakan teknologi enggak segalanya, harus ada manusia di dalamnya. Betul. Seperti itu. Baik, kalau menurut Pak Ari seperti apa Pak Ari? Baik, menurut saya sepertinya sudah bagus ya, cukup bagus dari jawaban Pak Stephen. Tapi memang kalau misalnya tentang kunci keberhasilan itu, kita kembali lagi sih ke esensinya ya Pak ya. Pembelajaran minggu lalu, mindsetnya, orangnya, kulturnya, dan proses dan teknologinya. Jadi sebenarnya kunci keberhasilan itu ya dari digital transformation itu yaitu ya terjadi dulu semuanya. Mindsetnya juga harus berubah, supaya orangnya juga harus berubah, dan juga kebudayaan di sekitar tempat institusinya itu juga harus mau berubah gitu kan. Jadi kemauan berubahnya itu harus mau gitu. Lalu prosesnya jadi instansi juga harus berubah sebelum teknologinya bisa berubah. Jadi seperti menyambut dari kata pasti juga, kita harus mau berubah juga. Nah, itu. Jadi memang ini sesuatu yang bisa dibilang berat, tapi tidak berat. Nah, seperti itu. Beratnya itu adalah mau berubahnya. Tapi kalau Mindsetnya dulu ya. Pasti kan transformasi digital itu pasti akan berhasil.
Demikian tadi saya Pak. Baik, Pak Ari. Jadi mungkin bagaimana kita menciptakan suatu mindset mungkin Pak Ari ya. Baik, tadi Pak Steve juga menyampaikan artinya manajemennya gitu ya. Kemudian konsep awalnya itu seperti apa? Kemudian dikelola di dalam sebuah manajemen sehingga arahnya mau kemana seperti itu ya. Kemudian tadi Pak Ari juga melengkapi dengan individunya mungkin tadi. Artinya kesiapan SDM. Ya, Bagaimana menerapkan transformasi digital ini sesuai dengan kebutuhan si pelaksananya mungkin ya. Jadi sebagai kita sebagai user juga tadi lembaga-lembaga atau termasuk sekolah ya Pak Arya yang memang pelaksananya juga harus terkonsep dengan baik. Kemudian bagaimana menyiapkan SDM-nya gitu ya Pak Arya. Yang menarik tadi tuh Pak Steve Pak mungkin. Ria. Yang menarik tadi kata Pak Ari adalah bicara soal kebudayaan. Betul. Itu menarik banget ya. Ada Oke. culture-nya, berarti bukan cuma satu orang yang harus berubah, tetapi budaya di lingkungan yang mau nggak mau harus berubah. Benar kan ya? Betul, Ya. betul. Artinya sebuah konsep perubahan itu tidak bisa dibawa sendiri ya Pak Steve ya. Benar, Jadi benar. semua yang terlibat di dalam struktur atau perusahaan atau sekolah maka semua harus mengikutinya. Maka tadi Pak Ari juga menyampaikan artinya bagaimana sih kita bisa menyiapkan itu semua dengan konsep yang baik, terutama juga dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan tadi apa yang nanti akan diterapkan gitu ya. Ya. Sehingga nanti mungkin tadi yang tadi Pak Step juga sampaikan memanage-nya seperti apa gitu. Sehingga konsep ini bisa terlaksana gitu. Mungkin ya Pak Step ya seperti itu. Iya, karena kalau kita tadi Pak Red katakan bergantung sama teknologi tanpa manusia-manusia yang dipersiapkan, kayaknya digital transformasi nggak akan berjalan, benar nggak sih? Betul. Kita nggak bisa maksimal karena budayanya belum siap, Ya. orang-orangnya belum siap, meskipun semuanya sudah siap gitu. Tapi Betul. kalau tidak ada mereka yang melakukan kan sama aja bohong. Ya. Jadi prinsipnya adalah di transformasi digital itu memudahkan sebenarnya Pak Step ya. Jadi memudahkan ketika kita melihat kata-kata memudahkan artinya jangan sampai semua elemen yang ada di situ merasa terbebankan. Seperti itu. Itunya lebih fleksibel dan semuanya bisa memahami dan menjalankan dengan baik. Ya. Nah, mungkin ini Pak Step, mungkin yang kedua itu adalah kalau bicara peta gitu ya, peta jalannya ini supaya bisa menjalankan konsep digital itu seperti apa Pak Step? Saya sih ngambil yang hal sederhana aja karena peta kan nggak mungkin dibuat oleh kita ya. Ya, kalau kita kan ya jujur gitu ya. Kebanyakan di SMA kita Pak. Betul. Ya, ketika kita sebagai pelaksana kan ada leaders kita ada di atas. Nah, di mana-mana peta itu pasti dibuat oleh para pemimpin, Pemangku ya. Stakeholder ya. pemangku keputusan. Betul. Itu kan roadmapnya ya. Ya ada para pelita, ada pelita sampai akhirnya satu titik. Nah, kalau pemimpin kita nggak punya roadmapnya, berarti ya nggak ada. Nah, roadmap itu memang harus dilakukan, harus dimiliki oleh para pemimpin. Ya. Kalau saya di sekolah swasta sebagai guru, kita butuh minimal ketua yayasan atau kepala sekolah. Ya. Pak Obed sekolah swasta kan ya. Betul. Ya. Kalau beliau sekolah negeri ini lebih rumit lagi nih. Karena ada hubungannya dengan dengan pemerintah, Pemangku kebijakan pemerintah. Oh ya teman-teman, Pradita punya podcast, mungkin tadi kita bicara tentang sekolah gitu ya. Mungkin ada teman-teman atau sahabat Pradita punya podcast yang belum tahu siapa kita. Kita ini adalah guru ya, memang yang mengajar di sekolah. Kami ada dari SMK termasuk saya, kemudian dari Pak Steve dari SMA ya. Dari Pak, SMA. Dari SMA, Pak Obed dari SMA. SMA juga. Ya. Kita ini adalah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa full dari PT Sumarekon Agung yang di bawah naungan Pradita University ya Pak. Ya, menaungi Universitas Menaungi. Pradita. Menaungi Pradita University. Iya. Alhamdulillah ya Pak Steve ya, kita sudah berada di sini dan kita merupakan salah satu atau beberapa yang beruntung mungkin. Iya, Iya. Dari Ini adalah sekian sesuatu yang banyak. langka mungkin ya Pak Steve ya. Oke Pak Ari, menurut Pak Ari tadi Pak Steve sudah menjelaskan tentang roadmap-nya gitu ya. Kalau menurut Pak Ari seperti apa Pak Ari?
ventilasi dari saya sih tidak terlalu sulit ya. Seperti ya, roadmap itu ya di gambaran ya. Jadi kalau papan itu pasti tadi bilang kan pilihannya ya, misalnya. Nah, itu juga kan mempermudah kita ya kalau misalnya gambaran itu jelas, gitu kan. Kita tahu nih apa yang mesti kita lakukan. Kalau telusur juga, oh berarti kemungkinan keberhasilannya itu semakin besar. Saya rasa sih jawaban dari Pak Steve itu semua Harusnya panjangan lagi, Pak Ari. Mungkin Pak Bet ada yang perlu ditanyakan lagi, Pak Bet? Ya, tadi sudah menyinggung soal ini ya, apa kebijakan dan pentingnya putusan dari pemangku kepentingan. Nah, saya tertarik dengan SDM-nya nih, Pak. Sebenarnya keterampilan atau pengetahuan apa sih yang dibutuhkan dari SDM-nya dalam proses transformasi digital itu sendiri? Wah, itu menarik tuh. Karena tadi di pengantar Pak Jarod sama sekali koreksi saya, sama sekali tidak menyebutkan tentang bidang apa yang harus dilakukan. Hanya bicara soal leadership dan manajemen. Ini jauh banget dari kita ya. Kita di sini teknik informasi. Tapi yang dibutuhkan adalah leadership dan manajemen. Berarti bukan cuma digital transformasi nggak bicara soal teknik informasi aja, tetapi ada korelasi atau ada bidang-bidang keilmuan tertentu yang harus bersama-sama. Ya. Karena kalau kita ngomong soal kayak kemarin salah satu podcast sebelumnya mereka selalu katakan bahwa teman-teman dari IT adalah dewa. Pokoknya sedikit dia gitu kan. Di sini ada orangnya tersenyum sebenarnya di belakang sana. Terdakwa ya? Terdakwa. Ya, dan itu menarik ya, bahwa ternyata ketika manajemennya atau leadernya, pemimpinnya itu nggak mengerti, maka akan buyar, hanya menggantungkan seluruhnya kepada kawan-kawan yang punya kemampuan itu. Jadi bukan cuma IT saja, tapi seluruhnya. Mungkin juga ada teman-teman yang berhubungan dengan art mungkin ya, atau teman-teman yang bisa memodifikasi segala sesuatu bagaimana sehingga digital transformasi dalam dunia pendidikan itu berjalan dengan baik. Kalau kebanyakan saya STM, kita orang teknik, saya STM. Teknik. Kita kan biasanya kerja di lapangan. Betul. Ya. Kita nggak terlalu sibuk dengan yang kantoran. Kalau kita dikasih di meja itu kayaknya kakinya itu kram kesemutan. Kita harus di kantoran. Jadi tapi ada orang-orang manajerial yang bisa bantu kita. Jadi bukan cuma satu keilmuan saja. Saya perlu banyak keilmuan terlibat apalagi dalam dunia pendidikan. Iya, betul, setuju. Oke, terima kasih Pak Steven untuk jawabannya. Tadi jawaban yang sudah diberikan Pak Steve artinya mungkin kalau saya ambil garis tengah gitu ya. Jadi bagaimana menciptakan tadi manajemen tadi supaya tidak dicari-cari sebagai terdakwa gitu. Karena memang perlunya mungkin kalau sederhananya pelatihan mungkin buat SDM yang lain gitu ya. Artinya bagaimana menggunakan, bukan hanya menggunakan, artinya bagaimana sedikit, tapi minimal kalau ada trouble sedikit dia bisa memperbaiki atau mencari kesalahannya di mana gitu. Bisa bayangkan kan kalau kita dalam dunia pendidikan nih, kita di proses sebelumnya ada yang bicara soal range umur antara yang junior, lalu yang senior, lalu ketika masuk dalam dunia pelatihan ada kesenjangan ya. Ada kesenjangan dan tidak ada orang-orang yang mempersiapkan kurikulum gitu ya. Pelatihan kan pasti bukan teman-teman yang kayak kita di bidang teknik. Ada orang-orang yang spesial memang untuk melakukan pelatihan tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik. Iya. Karena kalau enggak, masa semuanya dikasih ke TI. Ya, di dewa tadi ya. Dewa tadi. Iya, setengah dewa orang tadi. TI adalah orang dewa gitu ya. Nah, ini jangan sampai menjadi image yang dipatenkan gitu ya. Nah, intinya setiap manusianya atau SDM-nya setidaknya harus bisa memiliki pengetahuannya. Ya, sama-sama bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Itu paling penting, artinya sama-sama bertanggung jawab
Dan mungkin salah satu dengan pelatihan-pelatihan tadi ya, untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana menggunakan dan bagaimana mengatasi trouble-trouble kalau sedikit-sedikit mungkin bisa diperbaiki sendiri gitu ya, tidak harus mencari orang dewasa. Iya. Itu ya Pak Steve ya. Ada yang menarik Pak, kalau di kampus kita di pelajaran Pak Jarod, dan kemarin kita sempat dikasih satu link di Ekoji. Wah, itu kan pelatihan menarik ya. Iya, Ya, betul. kita yang dari guru tapi kita bisa masuk ke Ekoji, kita bisa lihat itu segala Dan pemaparan. gratis ya, Pak. Dan ya? gratis ya. Nah, Dan itu itu luar biasa itu. Iya, itu menjadikan salah satu sumber ya, Salah satu sumber. menggali informasi bagaimana kita, salah satu tadi penggunaan transformasi digital dan sebagainya gitu. Yang tadinya kita tidak ilmunya banyak iya, di situ ya. Yang tadi kita tidak tahu jadi tahu, Iya. yang tadinya tahu jadi mengerti. Melalui media tadi ya. Media tadi. Tapi Pak Ruyat, Pak Steven, boleh kita beralih ke Pak Ari ya? Oke, Iya, Pak Ari. Ada pertanyaan yang saya juga penasaran nih, jawaban Pak Ari itu seperti apa? Jadi selain sumber daya manusia, sumber daya apa lagi nih Pak Ari yang dibutuhkan dalam transformasi digital? Baik Pak Obed, untuk terjadinya transformasi digital tentu bukan hanya sumber daya manusia ya. Dan kita pasti tahu dan tidak mungkin itu terjadi kalau tidak ada yang namanya sumber daya keuangan. Ya. Jadi tentu saja transformasi digital tentu butuh yang namanya money. Iya, betul Pak Ari. Nah, iya. Lalu memang mulai uang tentu teknologinya ya. Kalau kita sudah punya orang tentu kita butuh uang, teknologi, fasilitas-fasilitas yang berbicara tentang penunjang terjadinya transformasi digital, bukan hanya tentang teknologinya ya, tapi fasilitasnya, ruangnya, dan segala macam. Begitu juga dengan infrastrukturnya juga harus memadai dan terjadinya transformasi digital. Lalu ada juga lagi sumber daya yang tak terwujud lagi, misalnya adalah waktu, informasi, dan juga komitmen. Ini berbicara tentang yang tidak terwujud ya, artinya kalau misalnya waktu, pelaksanaan transformasi digital ini bukan sesuatu yang butuh waktu singkat, butuh instan gitu, pasti butuh waktu yang sangat panjang. Dan ini harus juga menjadi pertimbangan bagi instansi yang ingin melakukan transformasi digital. Demikian juga informasi dan juga komitmen. Informasi ini dibutuhkan bukan hanya untuk memulai, tapi mempertahankan transformasi digital itu, dan juga komitmen. Jadi kalau tidak ada komitmen dari pihak penegak kekuasaan maupun juga yang menjalankan, itu sangat sulit. Nah, juga dalam beberapa situasi juga kita penting yang namanya investasi gitu ya. Ada investasi yang baru, ini kalau misalnya kita melakukan transformasi digital, tidak cukup hanya sampai berhenti di situ saja, harus ada kelanjutan, kesinambungan. Nah, kita butuh investasi. Seperti itu. Baik, Pak Ari, terima kasih atas jawabannya ya, sangat Ya. luar biasa dari Ya. Pak Ari ya. Artinya komitmen dan juga karena penting adalah dana ya Pak Sumber Ari ya. daya- Betul ya. Dana juga daya sangat mempengaruhi sekali dalam membuat konsep digital transformasi ini. Baik, sahabat Pradita punya podcast, tadi sudah banyak yang dipaparkan oleh narasumber kita. Baik, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ketiga mungkin nih Pak Obed ya. Ya. Sesi Nah, ketiga mungkin kita sesi beri ketiga kesempatan kita apa? kepada audiens ya. Nah, mungkin Untuk ada bertanya. teman-teman yang dari studio yang perlu ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Dipersilakan kalau ada. Ada ya? Oh, oke dengan Pak Baik. Hari. Ya, Heri, Silakan Pak Hari. terima kasih Pak Ruyat dan Pak Steven dan Pak Obed. Ini Pak, pertanyaannya sesuai dengan materi tadi sangat keren banget materinya. Sedikit bertanya Pak, bagaimana nih Pak sosialisasi dan pelatihan berkesinambungan ini berperan dalam mendukung transformasi digital? Gitu Wow. aja Pak. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapin Pak Steve. Iya, seperti tadi yang kita sempat sharing sebelumnya, bahwa pelatihan itu sangat sangat penting. Jadi tanpa pelatihan yang berkesinambungan berarti tidak ada informasi atau pengetahuan yang masuk lebih dalam. Apalagi tadi Pak Ari sempat singgung tentang waktu. Ya, digital transformasi kan nggak tiba-tiba
ngejeblek-jeblek gitu kan. Betul. Langsung Perlu datang, adanya persiapan. perlu adanya panjang, ya. persiapan dan dibutuhkan orang-orang yang siap. Tadi bukan cuma teknologi tapi manusianya. Nah, pelat-pelat ini yang sederhananya saya pikir kalau kita dalam dunia pendidikan ya suka atau nggak suka, mau nggak mau kita harus panggil orang-orang yang bisa yang bisa melatih atau mempergunakan atau mendayagunakan teman-teman dalam dunia pendidikan, guru-guru yang memang punya kompeten di situ. Kompetensi. Sehingga ya bisa mengurangi yang ujung-ujungnya uang tadi gitu. Karena kalau enggak pengeluaran kan juga Ada lumayan. poin komitmen juga tadi ya, Pak ya. Jadi ya suka atau nggak suka, kita yang para guru-guru yang tadinya nggak bisa jadi bisa, tapi harus perlu komitmen. Begitu Oke. Pak Hari. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Cukup ya Pak Hari ya. Cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Steve. Oke, sahabat Pradita punya podcast. Tadi sudah dipaparkan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada episode hari ini. Mungkin dengan keterbatasan waktu yang ada buat kita semua di sini, dan mungkin ada lagi Pak Obed. Mungkin closing statement kali Pak ya. Nah, iya Dari- betul sekali Pak Obed. Jadi mungkin ada kata-kata pamungkas nih dari Pak Steve. Kata-kata yang bisa menginspirasi teman-teman kita yang di studio maupun yang di luar studio. Baik, kita berikan kesempatan ke Pak Oke. Steve, nanti juga Pak Ari siap-siap Pak Ari ya. Silakan Pak Steve. Jadi bagi saya adalah kesimpulannya, digital transformasi dalam dunia pendidikan bukan kerjaan satu orang, tapi kerjaan bersama, gotong royong. Motonya Indonesia, gotong royong. Harus terus bergotong royong. Bergotong royong. Pak Ari, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Ari? Baik, dari saya bisa menyimpulkan dari pengetahuan kita ini ada beberapa kunci ya keberhasilan terjadinya digital transformation, transformasi digital. Yang pertama tentu saja komitmen dari para pemimpin, dan kedua dukungan dari semua stakeholder mengambil kepentingan. Lalu kita harus mempunyai roadmap atau peta jalan yang jelas dan ukur. Lalu kita juga harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Pak Ferdi bilang harus ada sosialisasi dan pelatihan yang masif. Lalu juga kita harus memiliki sumber daya yang tadi saya ungkapkan, dan juga ada satu lagi tentang insentif. Ya, insentif ini sangat dibutuhkan. Dengan adanya insentif tentu akan meningkatkan motivasi ya bagi kita semua untuk terjadinya keberhasilan dari transformasi digital. Intinya adalah transformasi digital itu sulit tapi gampang. Asalkan asalkan ada kemauan kita, ada komitmen dan bersama dari semua pihak. Sekian dari saya Pak. Baik. Pak Ria dan Pak Obed. Terima kasih Pak Ari Pak atas Terima kasih. apa tadi? Kata-kata Closing pamungkasnya statement. ya, closing statement-nya ya. Baik nih Pak Obed, Ya, kita sudah nggak terasa nih kita sudah Iya. Sudah selesai. selesai Pak. Oke, kita Sayang sudah sekali. di ujung acara kita pada kesempatan episode kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman sahabat Pradita punya podcast untuk selalu like. Comment and subscribe. Nah, Tapi itu yang paling jangan penting. lupa Apa, Pak Pak? Ruyat, kita juga harus berterima kasih kepada dosen kita yang Betul. menginisiasi adanya podcast ini. Wow, itu juga Siapa sangat dia? penting. Siapa Bapak dia itu? Dr. Insinyur Jarot. Jarod Suro. Ya. Kita sama-sama terima kasih Pak Jarot atas bimbingannya yang membuat kita seperti ini. Yang tadinya kita tidak tahu tentang digital transformasi. Betul, langsung terjun ke praktek ya Pak. Nah, Itu keistimewaan dalam- dari Universitas Pradita. Nah, itu Betul. dia. Tidak lupa Baik. juga berterima kasih Iya, kepada oke. yang memberikan beasiswa. Ini juga sangat penting ini. Iya, penting Iya. banget. Penting banget. Penting banget ini. Penting banget ini. Siapa dia, Pak? Sumarekon, Pak. Wah, Mantap. PT Sumarekon Agung yang sudah memberikan kesempatan pada kita dengan memberikan beasiswa full. Sekali lagi, clear applause untuk PT Sumarekon Agung. Tapi Bapak-bapak jangan lupa podcastnya nggak cuma sampai sini, Iya. karena ada episode Next berikutnya. episode. Nah, ini dia. Ini juga Ya. sangat penting juga untuk teman-teman Pradita punya podcast, bahwa saksikan terus kami di podcast berikutnya untuk mengakhiri
perbincangan kita hari ini. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan sambil cuci mata. Cakep. Cakep. Di depan mata ada portal. Cakep. Kami ini mahasiswa Pradita yang Cakep, tentunya bro. siap bertransformasi digital. Sampai ketemu lagi di next episode Pradita punya podcast. Bye bye. Mantap. Luar biasa.